Halo, selamat datang di dosen kita. Hari ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel dosen kita agar teman-teman terus mendapat update pengetahuan-pengetahuan terbaru yang tidak kalah menariknya. Oke, apa sih variabel penelitian itu? Variabel penelitian adalah variabel adalah karakteristik yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Dalam sebuah penelitian, variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek atau fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Oleh karena itu, variabel harus jelas dan dapat diukur. Jadi seperti orang ya, orang itu kan punya karakteristik, ada yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, contoh variabel itu seperti ini. Yang pertama, seumpama variabelnya tinggi. Nah, variabel tinggi ini kan dapat diukur 1 cm, 10 cm, atau 20 cm, dan lain-lain. Jadi, variabel ini bisa digunakan dalam penelitian karena ini jelas dan bisa diukur. Yang kedua, contohnya yaitu variabel cantik. Nah, kenapa variabel cantik ini tidak dapat diukur? Karena cantik itu kan kalau ditanyakan ke beberapa orang itu akan berbeda-beda. Jadi kriteria orang tentang cantik itu kan berbeda-beda. Jadi variabel cantik tidak bisa dipakai karena ini tidak jelas. Yang ketiga yaitu prestasi siswa. Prestasi siswa ini juga dianggap tidak jelas. Kenapa? Karena variabel ini maksudnya karena prestasi siswa itu banyak sekali. Prestasi di matematika, apa di fisika, apa di bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi kalau memakai hanya prestasi siswa itu dianggap tidak jelas. Nah, contoh yang keempat ini baru diperjelas. Prestasi belajar bahasa Inggris siswa SMPN 1 Arjasa. Nah, ini baru jelas. Karena ini dijelaskan bahwa prestasi belajarnya itu adalah bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis variabel. Jadi, variabel itu ada beberapa yang biasa, saya akan menjelaskan yang biasa dipakai saja ya. Yang pertama yaitu variabel bebas yang disebut dengan independent variable. Yang kedua, variabel terikat disebut juga dengan dependent variable. Ketiga, variabel nominal. Keempat, variabel ordinal. Kelima, variabel interval. Dan terakhir, variabel rasio. Nah, variabel bebas itu atau disebut dengan independent variable adalah yang mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Contoh dalam penelitian pendidikan, yakni contoh penelitiannya seperti ini ya. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Maka variabel bebasnya itu adalah motivasi belajar. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak tergantung pada variabel lain. Jadi motivasi belajar ini mempengaruhi terhadap prestasi mahasiswa. Jadi sebagai variabel penyebab. Nah, yang kedua yaitu variabel terikat atau disebut dengan dependent variable. Dependent variable ini keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena kondisi atau variasinya terkait dan dipengaruhi oleh variasi variabel lain. Contoh penelitiannya seperti yang tadi, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Karena tinggi dan rendahnya prestasi siswa itu tergantung dari motivasi belajar. Jadi disebut dengan variabel terikat. Yang ketiga yaitu variabel nominal dan ordinal.
Variabel nominal adalah variabel yang hanya bisa dikelompokkan terpisah secara kategori. Contohnya jenis kelamin, agama, wilayah, dan lain-lain. Jenis kelamin kan ada pria, wanita, agama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Terus variabel ordinal yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan. Contoh, rasa senang yang bisa ditingkatkan menjadi sangat senang, senang, dan tidak senang. Selanjutnya yaitu variabel interval dan variabel rasio. Variabel interval berupa jarak yang dapat diketahui melalui pengukuran. Contoh, saya ke Anda itu jaraknya 5 meter. Anda ke mereka jaraknya 5 meter. Maka saya ke mereka adalah 10 meter. Itu disebut dengan variabel interval. Variabel rasio adalah variabel perbandingan. Contoh, tinggi badan. Seseorang yang tinggi badannya 50 cm adalah setengah dari orang yang tinggi badannya 100 cm. Jadi ada perbandingan. Nah, sekian terima kasih tentang penjelasan tentang variabel